Bagaimana hukumnya mensolatkan orang yang mati bunuh diri? Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini, stres, minum baygon, mati. Apakah dia disolatkan atau tidak? Berkelailah satu kampung. Yang satu mengatakan solatkan, yang satu mengatakan jangan solatkan, yang satu mengatakan solatkan, yang satu mengatakan jangan solatkan. Di teleponnya saya, Pak Ustaz, di kampung kami ada orang mati bunuh diri, disolatkan apa tidak? Saya katakan orang yang mati bunuh diri disolatkan. Tapi Nabi tak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Itu bukan linnahi, bukan larangan, tapi lizzajri, teguran. Nabi tidak ikut menyolatkannya, tapi sahabat yang menyolatkan tak dilarang Nabi. Ingat, orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan. Dalilnya Nabi tidak menyolatkan karena itu lizzajri, teguran, jangan bunuh diri. Tapi sahabat Nabi menyolatkan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu namanya takrir, boleh menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Tapi kata Syekh Atiyah Sohar, ada orang yang mati bunuh diri tak boleh disolatkan. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum mati dia murtad dia sebelum mati, maka dia tidak layak disolatkan. Orang yang murtad gugur 4, tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya diapakan Pak Ustaz? Campakkan ke Sungai Siak. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan yang bukan muhrim? Orang yang pakaian ihram namanya muhrim. Orang pakai ihram itu muhrim. Adapun yang saya dengan ibu itu namanya mahram. Jangan lagi pakai muhrim, mahram. Apa hukum bersalawat dengan orang yang tidak mahram? Dengan alasan menghormati orang yang lebih tua. Misalnya bersalaman, saya baru pulang dari Maroko, bersilaturahim ke rumah Ustadz Darisman. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ya. Kata beliau, kau sudah kerja? Man, belum bang. Aku ni kerjaku pengacara, pengangguran banyak acara. Diajaknya lah saya ke UIN. Dialah yang masukkan saya ngajar bahasa Arab di UIN. Sampai di UIN itu semangatlah saya, karena mahasiswinya cantik-cantik. Pas akhir semester datanglah mahasiswi itu mau salaman. Ustaz, mohon maaf silap salah kami ya. Saya itu waktu itu masih muda lagi, masih ganteng-ganteng, belum nikah. Mahasiswi mau salam, mau disalami berdosa, mau tak disalami mubazir. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu, lebih baik ke tapak tangan kamu, lebih baik daripada engkau salami perempuan yang tak mahram. Kita ngajar hadis, ngajar bahasa Arab, akhirnya dia sudah ngulurkan tangan, saya gini kan. Ini tak pernah kami pelajari di Mesir, tak pernah kami pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Jadi caranya begitu. Kalau anak-anak gadis mau salaman, tapi kalau nanti nampak saya menyalami emak-emak, Pak Ustadz ikut mak ambo, Pak Ustadz, saya salami. Makcik sehat, amak sehat, baka mak kini sehat. Kemarin saya dari Padang Panjang ceramah, datang ibu-ibu sudah tua. Oh, ikut Ustadz Abu Somad. Iya mak, baka mak kini sehat, mak. Kenapa Ustaz salami? Orang tua boleh, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak membangkitkan syahwat. Tapi zaman sekarang ini zaman edan, ada pula orang pesahwat nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya ibu hati-hati, kalau ada anak lajang lama megang tangan ibu, cepat tarik, sakit dia. Bila kita sholat subuh berjamaah tertinggal 1 rakaat, masbuk, kita ikut imamnya dari rakaat kedua, mengikut imamnya berkunut, rakaat kedua dia berkunut. Apakah setelah itu kita tambah 1 rakaat yang tertinggal kunut lagi apa tak kunut lagi? Rakaat yang kedua itu dia kunut lagi apa tidak kunut lagi? Kunut lagi. Pada rakaat kedua menurut mazhab Syafi'i dia berkunut lagi. Apa alasannya? Tadi imam rakaat 2, si makmum itu rakaat 1.
pada saat si imam salam, si makmum tegak, maka rakaat yang kedua bagi makmum, maka si makmum kunut lagi karena rakaat tadi itu adalah rakaat kedua bagi makmum, maka dia angkat tangan lagi, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau begitu kunutnya dua kali. Ya, kenapa yang pertama itu kunut? Ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena dia mengikut imam. Pada rakaat yang kedua, itu rakaat kedua bagi diri dia, maka dia baca kunut. Itu alasannya menurut mazhab Syafi'i. Waktu menyembelih kurban, lalu tukang sembelih itu diupahkan oleh panitia kurban, apakah tukang sembelih yang diupahkan itu masih boleh mengambil daging kurban lagi? Daging kurban sebagai upah haram, sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Tapi kalau upah wajib dapat. Kalau tak dapat naik pisau Ducati. Maka tukang potong itu kita kasih dia, hai bapak tukang potong, ini 600.000 sebagai upah, ini ada 1 kresek sebagai hadiah. Maka daging yang dikasih itu sebagai hadiah. Adapun sebagai upah haram. Bedakan upah dengan hadiah. Apakah kulit hewan kurban boleh dijual? Man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulitnya itu apa? Natasaddaqu biha, kata Ali bin Abi Thalib, waktu Nabi menyuruh saya menyembelih kurban Nabi, kulitnya kami sedekahkan. Maka kulit ada berapa lembar? 5 lembar. Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ya, mau kulit? Ambil. Kata fakir miskin, jijik, banyak darah, bau, enggaklah. Akhirnya dia pergi. Kemana kulit? Saya boleh menjualkan kulit. Kebetulan saya punya kenalan, www.jange.com. Assalamualaikum Pak Jange. Yuk, apa kabar? Lama tak bersuah, hampir setahun. Ya Pak Ustaz, kurban tahun petang. Iku ada 5 lembar, tolong ambil ke masjid kami. Datanglah Pak Jange. Berapa 5 lembar? 500.000. Setelah jadi duit 500, saya panggil balik fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Duit mau? Mau. Nah, ini duit 500. Ambil semua. Begitulah cara pengelolaan kulit yang betul. Yang sudah lewat apa boleh buat, akan datang kita perbaiki. Saya ikut koperasi dan selalu membayar iuran. Saat ini saya sedang meminjam di koperasi itu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Riba. Pinjam 1 juta bayar 1.100.000, riba. Pinjam 100 bayar 110, riba. Orang yang riba, 5 ancaman bagi riba. Pertama, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanun mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkitnya orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak ada di samping kita orang kesambet, itu makan riba dulu. Cuman khawatirnya kita tengok kiri kanan tak ada kesambet, kita pula kesambet. Yang kedua, ayyuma lahmin, makan riba, dimakan. Yami, masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min aramin, setiap darah daging di badan dari riba, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. 3, duit riba tadi dikumpul, riba, dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat balasan, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. 4, dipakai duit riba tadi sedekah bagi fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Duit riba dimakan, masuk ke dalam badan, menjadi darah daging, naik ke otak. Otak yang makan riba pikirannya kotor. Nauzubillah. Bila kita mendapat rezeki, mana yang didulukan? Bayar utang atau beli hal yang diinginkan? Ini saya tunjukkan ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 283.
Samsung sedang murah nih. Al-Baqarah 282. Coba tengok. Ini saya kasih tanda satu halaman. Nih, saya kasih tanda pakai kertas yang nanya utang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Ayat paling panjang bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, tentang hutang piutang. Bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, illa dain, hutang. Yang mati syahid saja hutangnya dituntut, apalagi mati konyol. Jadi ya, keinginan-keinginan tunda dulu, bayar hutang dulu. Ini hutang tak ada yang bisa menolong kecuali hutang. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab hutang itu, Pak Ustaz? Ayat hutang yang luar biasa. Orang yang tidak membayar hutang mati, maka di akhirat dia mesti cari itu orang. Dia cari di mana? Di padang mahsyar. Mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Saya tak sanggup membayangkan hutang piutang. Makanya Ustadz Darisman Ahmad, kalau ada hutang saya waktu di Mesir dulu, tolong izinkan aja lah. Bolehkah puasa Asyura 9, 10 sebaleh dilanjutkan dengan puasa sunat Kamis yang jatuh tanggal 12, lalu dilanjutkan lagi dengan puasa 13, 14, 15 yang berakhir di hari Ahad, pada hari Seninnya dilanjutkan lagi dengan puasa sunnah? Boleh apa tak boleh? Boleh. Udah itu aja. Iya. Kalau cuma bilang boleh tak boleh, kami pun pandai. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat seorang laki-laki dari Bahilah, rajulun al-Bahili minal Bahilah. Apa kata dia kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku mau puasa. Apa kata Nabi? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu berapa? 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Andai dia berpuasa full tetap boleh. Tapi bagi perempuan puasa sunat tak boleh kalau tak izin suami. Jangan lupa mengurus surat izin atasan. Beruntung betuah ibu-ibu, suaminya rajin mengaji, balik dari sini langsung dilingkarinya. Hari Senin 9 Muharram, hari Selasa 10 Muharram, hari Rabu 11 Muharram. Jangan lupa puasa 10 Muharram. Tapi puasanya 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10. Kalau tak bisa 2 hari, 10 saja. Andai tak bisa juga 1 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, boleh dia puasa 4 bulan kalau laki-laki itu memang sehat walafiat. Mencari nafkah wajib, berpuasa sunat. Gara-gara puasa sunat dia tak mencari nafkah, tak betul. Ini orang jahil skala prioritas dalam beramal. Tapi kalau tak ada penghalang, boleh dia puasa sunat banyak-banyak. Rumah saya dekat masjid. Setelah azan saya sholat sunat rawatib di rumah. Bila sebelum iqamah saya ke masjid, apakah sholat tahiyatul masjid? Iya. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Dalil umum. Masuk masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahiyatul masjid. Saya alergi dengan angin AC. Saya pun juga. Makanya saya kalau sudah di hotel sekamar sama acara-acara, dia pakai AC, saya cari siapa dosen yang tak pakai AC. Tak ada tak pakai AC. Nah, dapatlah saya kamar sendiri. Yang membuat saya bersin-bersin. Bolehkah saya sholat pakai masker agar angin AC tak membuat hidung saya jadi dan bersin-bersin yang mengganggu jamaah? Pada hukum asalnya perempuan tak boleh menutup wajah, hukum asal. Tapi ketika ada darurat, maka ada kaidah fikih, ad-darurat tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Pada saat darurat karena penyakit, jangankan pakai penutup wajah, makan babi pun boleh. Sampai di hutan tak ada makanan, yang ada cuma 2, babi atau mati. Pilih mati atau babi, tak boleh pilih mati.
makanlah babi. Makanya bawa kecap, oles-oleskan babi itu sedikit. Tapi jangan kenyang-kenyang. Sementara dapat pisang. Itu namanya hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat, wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Bila wanita haid, apakah boleh dia mendatangi masjid untuk mendengar pengajian? Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustaz lain pakai kitab lain, mungkin dia punya referensi lain. Tapi yang saya pakai adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang sedang haid tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh memegang Al-Quran, tak boleh membawa Al-Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh solat sunat tahiyatul masjid, tidak boleh solat, tidak boleh tawaf. Maka saya pegang ini, maka dia tidak boleh melakukan itu. Kalau dia mau ikut pengajian di mana? Di emperan masjid, di selasar masjid. Emperan, selasar, teras, balkon. Makanya yang bangun Masjid Nurul Falah ini orang ngerti fikih, makanya dibuatnya ada emperan. Makanya kalau saya sudah pengajian malam, ada orang bapak-bapak yang duduk di emperan, itu saya bilang itu haid semua tuh. Memang banyak orang tersinggung kalau saya pengajian.